Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Devina, lalu ada Saudara Haryo, ada Saudara Jeremy, dan Saudara Joko. Di sini kami akan membahas mengenai ERP pada Dunlop Shop PAP Tire and Service di Sidoarjo. Selanjutnya, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudara Joko. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Di sini kita akan memberikan pengertian tentang latar belakang toko ban PAP Tire dan Servis Sidoarjo. Di mana ini adalah sebuah toko yang bergerak di bidang perdagangan ban mobil dan layanan servis lainnya seperti sporing, balancing, ban, serta penggantian oli mobil. Di mana sebelumnya toko ban Sidoarjo kita ini masih menggunakan sistem manual dalam mengelola bisnisnya seperti mencatat transaksi penjualan, pembelian stok barang, sampai dengan penggajian karyawan dilakukan secara manual. Tentu saja hal ini mengakibatkan beberapa masalah seperti proses yang memakan waktu, proses yang rentan terjadi kesalahan, serta sulitnya mengakses data untuk diolah dan atau dianalisa, serta lain-lainnya. Oleh karena itu, pengembangan sistem ERP, Enterprise Resource Planning, dianggap sangat penting untuk membantu toko ban Sidoarjo ini demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis. Dengan sistem ERP, kita harapkan proses bisnis di PAP Tire dan Servis Sidoarjo dapat lebih teratur, terpantau, serta terintegrasi. Penggunaan sistem ERP juga membuat PAP Tire dan Servis Sidoarjo dapat dengan mudah mengakses data untuk diolah dan dianalisis serta secara real time. Hal ini memudahkan PAP Servis Sidoarjo dalam membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan akurat. Selain itu, sistem ERP juga mempercepat proses bisnis, pengurangan kesalahan manusia, dan memungkinkan penghematan biaya. Dalam pengembangan PAP Tire dan Servis Sidoarjo menggunakan ERP, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain melakukan analisis kebutuhan, pemilihan sistem ERP yang sesuai, migrasi data, implementasi dan pelatihan staf, dan evaluasi kinerja sistem ERP secara berkala. Sehingga diharapkan PAP Tire dan Servis Sidoarjo dapat meningkatkan performa bisnisnya dan berkembang menjadi lebih baik. Adapun tujuan, di sini tujuan kita adalah mengintegrasikan data dan proses bisnis, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mempercepat pemrosesan, serta meningkatkan kontrol stok. Tahap perencanaan, di mana kita melihat di mana perencanaan anggaran estimasi biaya produksi berdasarkan rencana produksi, biaya jalan, biaya bahanku, biaya biaya overhead, dan faktor lainnya. Yang kedua, pemantauan biaya, memonitor biaya produksi harian, termasuk pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya produksi, dan biaya overhead, serta melacak pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, pelaporan keuangan, membuat laporan keuangan berkala seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas untuk melacak kinerja keuangan perusahaan dan dapat mendapatkan informasi yang relevan untuk mengambil keputusan lebih tepat. Tahap perencanaan yang kedua adalah sumber daya manusia, di mana kita di sini analisis kebutuhan tenaga kerja, menganalisis kebutuhan tenaga kerja dalam produksi produk ban mobil termasuk jumlah pekerja, keterampilan yang diperlukan, serta kebutuhan pelatihan. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi, yaitu melakukan rekrutmen dan seleksi tenaga kerja baru sesuai dengan kebutuhan toko, baik untuk pekerjaan di lantai produk maupun di bagian administrasi. Yang ketiga, pengembangan karyawan, menyusun laporan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan
pengetahuan terkait produk ban mobil, serta mengembangkan keterampilan manajerial. Yang keempat, manajemen kinerja. Menerapkan sistem manajemen kinerja yang efektif untuk memantau kinerja karyawan, memberikan umpan balik, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan. Dan yang terakhir, administrasi karyawan. Melakukan administrasi karyawan termasuk penggajian, manajemen absensi, cuti, tunjangan, serta kebijakan terkait yang adalah analisa permintaan, di mana kita menganalisa data penjualan dan tren pasar untuk menentukan permintaan pasar atau produk. Di sini ada ban mobil, oli, dan sebagainya di wilayah Sidoarjo. Yang kedua, perencanaan pembelian. Merencanakan pembelian produk berdasarkan permintaan pasar, kapasitas produk, dan persediaan produk yang tersedia. Yang ketiga, pengelolaan pembelian. Memonitor persediaan produk dan mengatur pembelian produk dari pemasok atau supplier. Dan yang terakhir, pengawasan produk. Di sini adalah memastikan kualitas produk sesuai standar dan mengoptimalkan aliran pembelian untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, tahap perencanaan yang terakhir adalah modul penjualan dan pemasaran, di mana analisis pasar dan pelanggan ialah menganalisis pasar ban mobil di Sidoarjo, mengidentifikasi target pasar, dan memahami preferensi pelanggan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Perencanaan pemasaran adalah merencanakan kampanye pemasaran yang mencakup strategi iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya untuk meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan penjualan ban mobil. Yang ketiga, manajemen penjualan. Mengelola proses penjualan termasuk pengelolaan pesanan, pemantauan pengiriman, dan pelayanan pelangganan yang baik. Dan yang terakhir, analisis penjualan, di mana di sini kita menganalisa data penjualan, tren penjualan, preferensi pelanggan untuk mengidentifikasi peluang pasar baru, perbaikan produk, serta peningkatan efisiensi penjualan. Adapun tim yang terlibat dalam pembuatan ERP ini adalah yang pertama Jeremy Tumbor, yang kedua Devina Felicia, yang ketiga Haryo Dwi, serta saya sendiri Joko Sanjoyo. Selanjutnya untuk pemaparan jadwal pembuatan ERP saya serahkan kepada saudara kita Bapak Haryo. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Joko atas penjelasannya tadi dan kesempatan yang diberikan. Berikutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang jadwal pembuatan ERP untuk PAP Tire and Service Sidoarjo ini, toko ban. Yang pertama kita melakukan perencanaan, ya, dimulai dari 22 Mei selama 2 hari. Kemudian kita melakukan analisis dan desain mulai tanggal 25 Mei sampai tanggal 6 Juni, yaitu selama 11 hari, yang mana ini adalah tahapan yang sedang kita jalankan dan sudah selesai sekitar 40% ya. Kemudian berikutnya rencananya akan dilakukan pengembangan dan testing, development, mulai tanggal 5 Juni selama 25 hari ke depan, yang dilanjutkan dengan implementasi mulai tanggal 1 Juli selama 10 hari di PAP Tire and Service Sidoarjo. Setelah kita lakukan implementasi, kita akan lakukan pemeliharaan. Jadi untuk evaluasi apakah itu implement berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berikutnya adalah anggaran untuk pembuatan ERP ini. Jadi ini adalah rencana anggaran untuk pengembangan ERP menggunakan platform Odoo untuk toko ban Sidoarjo selama 2 bulan ke depan, yaitu sampai tahap implementasi ya. Jadi di sini ada
biaya langganan Odoo. Kenapa kita pilih Odoo nanti kita akan terangkan. Jadi biaya langganan layanan cloud Odoo itu sebesar $10 per bulan untuk 2 bulan pertama. Jadi kalau dirupiahkan adalah 150.000 per bulan, jadi adalah 300.000. Kemudian gaji analis dan pengembang ERP yang terdiri dari satu analis dan pengembang ERP dibutuhkan selama 2 bulan, yaitu gaji analis dan pengembang ERP sebesar 5 juta rupiah per bulan sehingga menjadi total 10 juta rupiah. Berikutnya adalah biaya konsultasi dan pelatihan. Ini meliputi pelatihan bagi karyawan PHP Shop and Service untuk menggunakan ERP baru, ya. Jadi biaya pelatihan 1 juta rupiah untuk 5 karyawan selama 2 bulan, yaitu total 5 juta rupiah. Sehingga total anggaran biaya selama 2 bulan pengembangan ERP dan pelatihan adalah sebesar 15.300.000 rupiah. Berikutnya adalah seputar ERP yang digunakan. Jadi Odoo ERP ini adalah sebuah perangkat lunak Enterprise Resource Planning yang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola sumber daya bisnis. Ada modul keuangan, persediaan, produksi, penjualan, ada manajemen proyek yang semuanya bisa diintegrasikan menjadi satu platform yang terpadu. Odoo ERP ini membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memperbaiki sistem manajemen keuangan. Jadi Odoo ERP ini dipasarkan oleh Odoo BHF, sebuah perusahaan perbankan dan investasi di Eropa, tepatnya di Belgia kalau tidak salah. Nah, kenapa kami memilih Odoo? Karena biaya lebih terjangkau dibandingkan sistem yang lainnya. Nah, selain itu juga Odoo menyediakan modul yang kami perlukan, dan juga Odoo ini open source. Berikutnya adalah tahap analisa. Tahap analisa ini adalah kelanjutan dari mirip-mirip dengan perencanaan tadi. Jadi di sini kita menggunakan beberapa modul keuangan, ya. Yang pertama yaitu melakukan analisis biaya produk, ya, untuk mengidentifikasi komponen biaya yang signifikan. Kemudian menganalisis arus kas perusahaan dan memastikan ketersediaan dana cukup untuk operasional. Kemudian mengevaluasi efektivitas pengelolaan biaya dan mencari pengurangan biaya yang dimungkinkan. Selain itu juga kita dengan modul keuangan ini bisa mengidentifikasi tren keuangan dan kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu melalui analisis laporan keuangan. Selain itu juga kita mengevaluasi penggunaan anggaran dan mengidentifikasi area yang memerlukan penyesuaian. Modul berikutnya adalah modul SDM atau sumber daya manusia. Di modul ini kita bisa menilai kebutuhan tenaga kerja dalam produksi ban mobil dan mengevaluasi apakah kebutuhan tersebut terpenuhi. Kemudian kita bisa menganalisis struktur organisasi dan tanggung jawab kerja untuk memastikan kejelasan peran dan tugas. Selain itu, juga untuk mengevaluasi program pelatihan dan pengembangan karyawan yang ada dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan tambahan. Kita juga bisa mengevaluasi efektivitas sistem manajemen kinerja dalam memberikan umpan balik dan pengembangan karyawan. Selain itu, kita bisa menilai kepuasan karyawan dan tingkat retensi untuk memastikan kesejahteraan dan motivasi mereka. Modul berikutnya adalah modul purchasing. Di sini kita bisa mengidentifikasi kebutuhan produk berdasarkan permintaan pasar di Sidoarjo dan sekitarnya. Kemudian kita bisa menganalisis kapasitas produk yang tersedia, dalam hal ini ban mobil dan oli serta peralatan produksi yang ada di toko, dan memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi permintaan pasar. Selain itu kita bisa memonitor persediaan produk dan mengatur pembelian produk dari pemasok. Selain itu kita menganalisis persediaan bahan baku dan memastikan ketersediaannya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produk. Modul yang berikutnya adalah modul pemasaran dan penjualan. Di modul ini kita bisa menganalisis pasar ban mobil di Sidoarjo dan mengidentifikasi preferensi dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, kita bisa mengevaluasi strategi pemasaran saat ini dan mengukur efektivitasnya dalam meningkatkan penjualan.
Selain itu kita bisa juga menganalisis data penjualan dan tren penjualan untuk mengidentifikasi peluang peningkatan penjualan dan pangsa pasar. Berikutnya kita bisa menilai kepuasan pelanggan dan memperoleh balik dari mereka untuk perbaikan produk dan layanan. Yang terakhir, kita bisa mengevaluasi strategi penetapan harga dan kebijakan penjualan untuk memastikan daya saing perusahaan. Berikutnya adalah tahap analisa untuk DFD-nya. Saya serahkan kepada Saudara Jeremy. Oke, baik. Terima kasih Bapak Saudara Haryo. Di sini yang pertama itu ada jadwal kerja. DFD-nya di sini ada pegawai, kemudian juga ada di sini ada nama, ada NIPS, ada hari, tanggal, jam kerja. Kemudian pada kotak yang atas ini itu akan masuk ke dalam diagram konteks yang di tengah ini yang bulat. Kemudian untuk selanjutnya proses input pegawai. Di sini ada pegawai, kemudian di sini nama, alamat, gender, tanggal lahir, tempat lahir, nomor telepon, email, serta di sini ada diagram konteksnya input pegawai yang nanti akan masuk ke dalam data store pegawai. Selanjutnya adalah absensi. Di sini ada data store absen, kemudian di sini ada NIPS, nama, hari, tanggal, jam kerja, status, kemudian ini ada diagram konteksnya. Kemudian di sini akan ada output dari data store tersebut. Sorry. Untuk selanjutnya, laporan kehadiran pegawai. Di sini ada data store tabel T pegawai, kemudian ada NIPS, nama, alamat, nomor telepon, kemudian gender dan juga email. Kemudian di sini ada data store absen, ada NIPS, nama pegawai, status, kehadiran, hari, tanggal. Kemudian ada data store, diagram konteks, laporan kehadiran pegawai. Kemudian di sini ada data store jadwal kerja yang dimana di dalamnya ada hari, tanggal, dan jam. Kemudian untuk yang kotak ini adalah ownernya yang dicetak dari data store dari diagram konteks laporan kehadiran pegawai, dan hasilnya juga akan keluar nomor laporan, tanggal laporan, hari kerja pegawai, tanggal kerja pegawai, NIPS, dan juga nama pegawai. Untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Devina Septelisia. Untuk selanjutnya, tahap analisa ada proses input customer. Di sini ada customer, lalu ada input customer juga yang meliputi dari nama, alamat, nomor telepon, gender, tempat lahir, dan tanggal lahir. Next. Lalu juga ada laporan penjualan yang berisikan nota, ada ID nota, ID customer, ID produk, kuantitas, untuk total nota, tanggal nota, dan harga satuan dari produk tersebut. Lalu untuk laporan penjualan sendiri, di sini ada nomor laporan, tanggal laporan, ID nota, dan ID dari produk tersebut. Next. Selanjutnya ada proses input produk. Di sini ada produk, input produk, dan pegawai. Untuk produk sendiri di sini ada
ID produk, dan untuk input produk di sini ada jenis dari produknya apa, lalu merek, ukuran, harga, kuantitas, dan stok. Next. Selanjutnya ada transaksi supplier, yang di dalamnya ada supplier, lalu ada faktur juga. Untuk faktur di sini ada ID faktur, ID supplier, ID produk, kuantitas, harga, subtotal, dan tanggal faktur. Next. Lalu ada proses input supplier ya. Di sini ada supplier dan untuk proses input suppliernya ada berisikan nama, alamat, nomor telepon, produk, harga, dan kuantitas. Next. Selanjutnya ada laporan produk terlaris. Untuk laporan produk terlaris di sini ada berisikan kode produk, jenis produk, ukuran, merek produk, dan harga. Yang dimana nanti itu akan menghasilkan laporan yang bisa diberikan kepada owner untuk menganalisa tren dari produk tersebut. Next. Untuk tahap desain bisa dijelaskan oleh Saudara Jeremy. Ya, terima kasih saudari Devina. Untuk tahap desain sendiri di sini di sini ada objek customer di mana customer ini akan berinteraksi langsung dengan si penjualan si objek penjualan ini. Nanti objek penjualan dengan objek customer ini nanti akan saling berinteraksi, makanya di sini ada arahnya bolak-balik. Kemudian dari objek penjualan ini itu dia berinteraksi juga dengan objek gudang, dan dia juga akan berinteraksi bolak-balik dengan arah panah yang sama. Kemudian setelah itu dari objek penjualan ini dia juga akan berinteraksi dengan objek SDM ini. Dia juga bolak-balik. Kenapa? Karena SDM ini yang mengatur sumber daya dari toko tersebut. Kemudian di sini selain itu ada objek keuangan. Objek keuangan ini dia akan berinteraksi dengan gudang. Objek keuangan akan mencatat apa aja sih stok yang terdapat di dalam gudang dan nantinya akan disesuaikan dengan keadaan yang ada. Kemudian pada objek gudang ini dia berinteraksi bolak-balik dengan pemasok karena si objek gudang ini dia memerlukan sebuah produk dari pemasok, dan objek pemasok ini juga akan memberikan produk yang dibuat itu kepada gudang. Dan makanya di sini arah panahnya bolak-balik. Kemudian setelah itu dari sini kembali ke objek keuangan. Objek keuangan ini sama dengan objek penjualan, dia juga akan berkesinambungan dengan objek SDM karena SDM ini mengatur objek penjualan, keuangan, dan juga gudang. Makanya di sini gudang juga sama, arahnya bolak-balik, yang dimana SDM ini mengelola ketiga objek tersebut. Kemudian untuk dari desain tampilannya sendiri kami menggunakan ERP Odoo yang open source. Jadi di sini ada
ada 4 modul ya yang kami terapkan, ada administrasi, keuangan, operasional, dan juga penjualan. Kemudian di sini juga ada salah satu salah satu modul yang tertera pada tahap desain yang di departemen sini ya. Ini di dalam modul employee yang di dalamnya ini sudah terisi dua dua karyawan. Nanti akan kita terapkan untuk tahapan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan pada pada presentasi ini pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.